Rusia telah melewati batas. Pada 10 September, pertahanan udara Polandia menerangi langit saat drone Rusia melanggar wilayah udara kedaulatannya. Dengan melanggar Polandia, Moskow tidak hanya memprovokasi tetangganya, tetapi juga membangunkan NATO. Sekutu utama Amerika Serikat menyatakan telah menembak jatuh drone Rusia. Polandia menyebut aksi itu sebagai agresi yang membuat negara makin dekat ke ambang perang. Eropa sedang waspada malam ini setelah drone Rusia melanggar wilayah udara Polandia. Menteri Pertahanan Jerman mengatakan bahwa drone-drone tersebut dipersenjatai dan sengaja diarahkan masuk ke Polandia, sebuah tuduhan yang dibantah oleh Kremlin. Perang yang dimulai di Donbas kini telah meluas ke arah Warsawa. Konflik yang dulu jauh kini sudah sampai ke pintu depan NATO. Perubahan mendadak yang masih mengguncang dunia ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang mematikan. Dan ketika puing-puing drone Moskow jatuh di tanah Polandia, satu pertanyaan masih menggantung di udara. Apakah Rusia akan berperang dengan Polandia dan juga dengan NATO sendiri? Mari kita mulai dengan menguraikan secara tepat apa yang terjadi pada pagi hari tanggal 10 September. Semuanya dimulai ketika Rusia meluncurkan salah satu gelombang rudal dan drone terberatnya ke Ukraina Barat. Namun, tidak semua tetap di perbatasan Ukraina. Beberapa drone bersenjata diam-diam masuk ke wilayah udara Polandia, menjadi ancaman bagi warga dan infrastrukturnya. Warsawa segera merespons. Pertahanan udara melacak, mengunci, dan menghancurkan semua drone musuh sebelum terjadi kerusakan. Beberapa jam kemudian, pemerintah Polandia menyebutnya sebagai agresi Kremlin. Memasuki wilayah udara asing dengan perlengkapan militer bersenjata merupakan pelanggaran besar. Setelah insiden itu, beberapa tindakan diambil. Bandara di wilayah timur ditutup, penerbangan dibatalkan, warga diminta tetap di rumah hingga langit aman. NATO telah diberitahu dan pejabat Polandia membagikan detail insiden ini ke sekutu mereka. Bagi warga Polandia biasa, pesan itu sangat mengerikan. Perang baru saja memasuki negara mereka. Momen itu menjadi titik balik. Polandia hingga kini adalah sekutu utama Ukraina, pusat transit senjata, dan kritikus keras Moskow. Namun, Polandia belum pernah terlibat langsung dengan peralatan militer Rusia. Dengan menembak drone-drone itu, Warsawa telah melewati sebuah batas. Ini menunjukkan Polandia tak akan membiarkan wilayahnya jadi tempat uji coba. Hal ini juga memiliki bobot di dalam NATO, karena setiap pelanggaran wilayah udara Polandia secara definisi adalah pelanggaran wilayah udara NATO. Fakta bahwa Warsawa yang bertindak cepat alih-alih menunggu sekutu untuk berdiskusi menunjukkan kesiapan Polandia untuk mempertahankan langitnya sendiri dengan caranya sendiri. Perlu dicatat, insiden drone ini adalah bagian dari pola yang berkembang selama berbulan-bulan, bukan terjadi tiba-tiba. Hanya beberapa hari yang lalu, pada tanggal 4 September, 2 drone sempat memasuki wilayah udara Polandia sebelum akhirnya keluar. Pada April, helikopter Rusia melanggar wilayah udara Polandia, diduga sebagai uji coba pertahanan udara mereka. Beberapa bulan lalu, jet tempur melintasi batas dan kembali ke wilayah Polandia. Setiap Moskow menyangkal tanggung jawab atau menyebutnya kecelakaan, Polandia tidak pernah menyalahkan Warsawa. Ini selalu jadi peringatan ancaman lebih besar di masa depan. Polanya sudah lama terjadi. Pada 22 November, rudal buatan Rusia menghantam desa Presadov di Polandia dan menewaskan 2 orang. Dunia menahan napas setelah satu negara anggota NATO diserang di tengah perang. Penyelidik menyatakan itu rudal pertahanan udara Ukraina yang meleset saat mencegat serangan Rusia. Namun pelajarannya jelas, Polandia berada di garis depan, mau tidak mau. Sejak hari itu, setiap peringatan radar dan pesawat asing selalu mengingatkan warga Polandia betapa tipis garis pemisah antara medan perang Ukraina dan kota mereka. Semua insiden ini terhubung oleh strategi jelas Moskwa. Rusia tengah menguji ketegasan NATO melalui aksi zona abu-abu, yakni provokasi yang sudah diperhitungkan. Pelanggaran ini cukup kecil untuk disangkal dan tidak memicu respons militer otomatis, namun tetap disengaja agar Polandia dan sekutunya tetap waspada. Setiap drone atau pesawat yang masuk ke udara Polandia adalah bagian dari strategi untuk menguras kesabaran dan menimbulkan keraguan. Polandia terpaksa harus tetap siaga setiap hari, dan itulah yang diinginkan Kremlin. Ini adalah perang psikologis, membuat masyarakat cemas dan militer terus-menerus siaga. Namun, serangan terbaru ini memutus siklus tersebut.
dengan menembak jatuh drone-drone itu dan menyebut insiden tersebut sebagai agresi. Polandia mengubah aturan mainnya. Mereka menegaskan bahwa apa yang disebut sebagai kecelakaan tidak akan lagi ditoleransi. Setiap penyusupan akan dihadapi dengan tegas. Perubahan ini penting karena menandakan negara garis depan NATO tak lagi mengikuti skenario Moskow. Bagi banyak orang di Eropa, insiden itu menandai saat bayang-bayang perang Ukraina mencapai wilayah NATO. Jika serangan ini belum cukup, beberapa hal kacau juga terjadi di dekat perbatasan Polandia. Warsawa mengamati skenario yang sudah dikenal dan berbahaya terjadi di depan pintunya saat Rusia dan Belarus memulai latihan di dekat perbatasan timur Polandia. Latihan Zapad 2025 pada 12 sampai 16 September bukan latihan rutin seperti yang sering diklaim Rusia dan Belarus. Latihan ini pesan langsung. Ribuan tentara, tank, pesawat, artileri, dan sistem rudal telah dipindahkan ke perbatasan timur Polandia di bawah dalih operasi bersama. Moskow mengklaim hanya 13.000 tentara terlibat, namun intelijen NATO memperkirakan jumlahnya hampir 20.000 jika termasuk unit pendukung dan logistik. Dan bagian yang mengkhawatirkan bukan hanya jumlah pasukan di lapangan, tetapi apa yang sebenarnya sedang dilatih oleh para tentara ini. Latihan tahun ini menampilkan senjata hipersonik, termasuk rudal Orishnik yang melaju 10 kali kecepatan suara dan dirancang mengalahkan pertahanan modern. Latihan ini meliputi simulasi serangan nuklir taktis, terobosan kendaraan lapis baja, dan serangan kilat lintas perbatasan. Tidak ada satupun dari ini yang terlihat seperti sikap bertahan. Ini adalah dasar-dasar latihan invasi. Rusia tidak membodohi siapapun. Lagi pula, Polandia sudah pernah mengalami sandiwara seperti ini sebelumnya. Awal 2022 Rusia menggelar latihan perbatasan serupa dekat Ukraina, menegaskan itu hanya soal kesiapan dan koordinasi rutin. Beberapa minggu kemudian, unit yang sama melintasi perbatasan dan memulai perang besar. Kenangan itu masih membekas di Warsawa. Ini alasan pemerintah Polandia menolak Zapad 2025 begitu saja. Bagi mereka, ini bukan latihan, tapi gladi resik untuk sesuatu yang lebih buruk. Perdana Menteri Donald Tusk memerintahkan penutupan perbatasan Belarus saat latihan, hanya mengizinkan penyeberangan penting. Pasukan Polandia telah ditempatkan dalam siaga tinggi. Jet tempur berpatroli di langit, dan unit pengintai memantau setiap pergerakan dengan saksama. Di sisi lain, pengamat NATO hadir, tetapi Polandia tidak menyerahkan keamanannya kepada pihak luar. Pemerintah menyadari latihan seperti ini bisa jadi kedok operasi nyata dan tetap waspada. Kekhawatiran itu makin mendesak terkait pelanggaran drone baru-baru ini di wilayah Polandia. Dan disinilah perjudian Kremlin mulai menjadi bumerang. Rusia mungkin ingin menekan Warsawa, tapi Warsawa berbeda dengan Ukraina. Melintasi ke Warsawa berarti melintasi ke wilayah NATO. Itu memicu pasal 5 yang menyatakan serangan pada satu anggota adalah serangan pada semua. Ini bukan janji kosong. Itu berarti kapal induk Amerika Serikat di Baltik, kapal selam Inggris dengan rudal nuklir muncul, jet tempur Prancis di udara, dan ratusan ribu tentara Eropa Amerika memperkuat pertahanan. Setiap kali Rusia mengirim drone melintasi perbatasan, NATO menambah pasukan, jet tempur, dan kendaraan lapis baja ke wilayah itu. Setiap latihan militer Rusia dibalas NATO dengan latihan yang lebih besar dan canggih. Rusia sulit menang dalam persaingan ini. Pada akhirnya, respons Polandia bukan hanya soal agresi Rusia, tapi juga tentang visi yang lebih besar untuk keamanan dan kepemimpinan di Eropa. Dan hal ini didorong oleh fakta bahwa sejarah modern Polandia dipenuhi dengan perang dan bencana. Kehancuran sebuah bangsa, Polandia, dibagi antara Nazi Jerman dan Soviet, pengepungan ibu kota Polandia yang terkutuk. Pada 1919, Perang Dunia Pertama menghancurkan tatanan lama Eropa. Republik Polandia yang baru berusaha menegakkan diri, Polandia bertempur melawan Jerman dan Ukraina Barat karena perebutan perbatasan. Semua ini terjadi karena geografi Polandia. Jujur saja, geografi negara ini kurang mendukung dari sisi keamanan nasional. Polandia tidak punya pertahanan alam utama karena berada di tengah dataran Eropa. Wilayah ini rentan terhadap serangan dari timur maupun barat yang jelas terlihat dalam sejarah.
Polandia sering jadi batu loncatan bagi kekuatan yang ingin memperluas wilayah di Eropa. Sepanjang abad ke-19 Polandia tidak ada. Polandia dulu runtuh sebagian karena letak geografisnya yang sulit dipertahankan. Wilayah tersebut diduduki oleh Prusia di barat, Rusia di timur, dan monarki Habsburg di selatan. Ketika Eropa kemudian terjerumus ke dalam Perang Dunia, satu hal itu menjadi bencana bagi bangsa Polandia. Setelah Jerman dan Rusia menyatakan perang, garis depan jatuh tepat di wilayah mereka. 450.000 orang Polandia tewas dan 1 juta terluka dalam perang. Tahun 1916, sekitar 2 juta orang Polandia bertempur di tentara Jerman, Austria, atau Rusia. Setelah perang, banyak negara hancur akibat pertempuran hebat. Wilayah Polandia yang diduduki rusak parah. Ini terjadi karena letak geografis Polandia yang kurang menguntungkan. Karena letaknya di tengah dan tanpa perlindungan, Polandia jadi sasaran utama. Sisi positif perang itu adalah Polandia segera meraih kembali kemerdekaannya, yang tampak sebagai kabar baik bagi negara itu. Polandia seharusnya tak perlu ikut permainan perang ini, tapi faktanya tidak demikian. Tahun 1939 bencana kembali melanda negara itu. Jerman Nazi dan Uni Soviet menyerbu Polandia dari 2 sisi. Polandia kalah dalam pertarungan tidak adil melawan raksasa militer ini dengan konsekuensi mengerikan. Baik di timur maupun di barat harus menderita akibat pendudukan militer totaliter dengan Hitler dan Stalin yang menguasai negara tersebut. Menurut saya, tidak ada pemimpin lebih buruk dari mereka, apalagi Polandia jadi garis depan. Sama seperti pada Perang Dunia, satu kedua diktator itu memutuskan untuk saling bertarung dan Polandia menjadi negara yang tidak beruntung, tepat di tengah-tengah. Perang Dunia II meninggalkan luka lebih dalam pada negara itu yang masih dikenang hingga kini. Sekitar 6 juta orang Polandia tewas selama perang, yaitu 20% dari populasi sebelum perang. Separuh korban adalah Yahudi Polandia yang dianiaya Nazi. Setelah peristiwa mengerikan ini, kondisi Polandia tetap tidak banyak membaik. Negara ini dikuasai komunis sebagai Republik Rakyat Polandia. Selama beberapa dekade, Warsawa menjadi satelit bagi Moskow dan Uni Soviet. Kamu tahu, dengan adanya Gulag dan totalitarianisme Stalin, baru pada tahun 1989 Polandia mendapatkan kembali kemerdekaannya ketika Uni Soviet runtuh. 36 tahun terakhir telah menjadi masa yang sangat langka dalam sejarah, di mana Polandia relatif makmur dan aman. Polandia bergabung dengan Uni Eropa dan NATO, memberi negara ini jeda dari kekacauan itu. Meski begitu, sejarah Polandia penting dipahami. Pemerintah Warsawa sadar perdamaian dan kemakmuran bukan hal biasa. Secara historis, memperkuat pertahanan Polandia sangat masuk akal. Agar tetap bertahan sebagai negara rentan di Eropa, Polandia perlu militer yang kuat. Pada 2012, pemerintah Polandia memulai langkah awal dengan merilis rencana modernisasi teknis 10 tahun. Hal ini akan meningkatkan angkatan bersenjata Polandia karena pembelian senjata senilai 15 miliar dolar telah direncanakan. Hingga tahun 2025, gagasan tentang pentingnya militer yang kuat tetap sangat relevan. Invasi ke Ukraina yang sudah berlangsung 4 tahun menunjukkan Eropa tak seaman yang diperkirakan. Ukraina, tetangga Polandia, telah langsung merasakan ancaman Moskwa. Dengan serangan Putin, banyak yang melihat kebangkitan imperialisme Rusia. Ini membunyikan alarm di Warsawa karena imperialisme Rusia telah berulang kali menyakiti Polandia. Bagi Warsawa, ancaman Moskow ada di dekat perbatasannya. Polandia berbatasan dengan Belarus yang dianggap negara boneka Putin. Di tenggara Polandia, Rusia mencoba menembus perbatasan Ukraina, namun gagal. Jangan lupakan eksklav Kaliningrad, wilayah kecil Rusia yang berbatasan langsung dengan Polandia di utara. Wilayah ini sangat termiliterisasi dan sering disebut benteng Rusia di Laut Baltik. Dari semua sisi ini, Polandia terancam oleh Rusia. Tapi tunggu dulu, negaranya sendiri tidak dalam bahaya kan? Polandia adalah bagian dari NATO. Rusia tidak akan berani menyerang wilayah negara itu karena pasal 5 NATO. Serangan Rusia akan menyebabkan Moskow berperang dengan seluruh aliansi termasuk Amerika Serikat. Serangan ke satu negara anggota dianggap serangan ke semua. Meski begitu, rasa takut tetap ada. Di Polandia, negara ini akan menjadi salah satu target pertama jika terjadi perang besar-besaran. Pelanggaran wilayah udara
yang berulang menunjukkan besarnya bahaya bagi negara ini dan menciptakan suasana tidak nyaman. Celah Suwalki antara Polandia dan Lituania adalah satu-satunya jalan bagi NATO untuk mengakses negara-negara Baltik. Celah ini merupakan titik lemah aliansi tersebut. Jika Putin memutuskan untuk menyerang NATO, kemungkinan besar dia akan menyerang titik sempit ini terlebih dahulu. Walau saat ini Rusia tampak tak mungkin menyerang NATO, Warsawa tak bisa hanya bergantung pada asumsi itu. Apakah Anda ingin mempertaruhkan keamanan nasional dengan mengandalkan rasionalitas Putin? Jika Rusia menyerang Polandia meski ada serangan balasan, mereka akan menyebabkan kerusakan besar sebelum NATO bertindak. Bagian barat Belarus hanya 3 jam naik mobil dari Warsawa. Dalam skenario di mana pasukan Rusia dan Belarus menyerang, ibu kota langsung berada dalam bahaya. Kota di utara dekat enklave Kaliningrad bisa segera diserang. Saat pasukan NATO masuk ke Polandia, garis depan akan berada di wilayah Polandia. Karena banyak pelajaran sejarah, Polandia tak ingin ini terulang. Oh ya, saya juga harus menyebutkan kejadian terakhir saat Polandia diserang. Britania Raya dan Prancis berjanji membela Polandia sebelum Perang Dunia II. Namun, saat Jerman dan Rusia menyerang, mereka tak bisa membantu negara itu hingga semuanya terlambat. Bisa dibilang, dukungan NATO untuk Polandia saat ini jauh lebih kuat dan dapat dipercaya. Peta anggota NATO di Eropa menunjukkan kelompok ini jauh lebih kuat dari sekadar Prancis dan Inggris. Jika kelompok ini bertempur bersama Amerika Serikat, Rusia hampir tidak memiliki peluang sama sekali. Namun, masih ada ketidakpercayaan di Polandia akibat trauma Perang Dunia II. Negara itu tidak ingin terlalu bergantung pada pihak lain untuk pertahanan nasional, jadi mereka ingin bisa mempertahankan diri sendiri jika diperlukan. Karena hal ini, Warsawa telah mengambil keputusan untuk membangun tentara yang kuat guna menghadapi kemungkinan serangan Rusia. Meskipun itu adalah skenario yang kecil kemungkinannya, militer Polandia yang kuat akan menjamin bahwa pasukan Rusia tidak akan melangkah terlalu jauh. Lebih baik menghentikan mereka di perbatasan daripada menunggu dukungan NATO. Semua gejolak geopolitik ini takkan terjadi tanpa perang di Ukraina. Polandia sangat mendukung Ukraina dan sangat bersimpati pada negara tetangganya itu. Sejak perang dimulai beberapa tahun lalu, pemerintah dan masyarakat sipil Polandia telah membantu jutaan pengungsi. Lebih dari 35 juta dari 65 juta pengungsi akibat invasi Rusia masuk Uni Eropa lewat perbatasan Polandia-Ukraina. Lebih dari 15 juta warga Ukraina sekarang tinggal di sana, banyak yang bekerja dan berkontribusi. Namun, Polandia juga sangat dekat bersekutu secara militer dengan Ukraina. Alasan utama adalah kekalahan Ukraina akan mengancam keamanan Polandia. Kepentingan strategis ini tampak dari dukungan militer negara itu. Polandia menjadi negara pertama yang kirim tank Leopard ke Ukraina, sementara Jerman dan lainnya awalnya ragu-ragu. Secara umum, Polandia adalah salah satu anggota NATO yang paling tidak enggan untuk mendukung Ukraina secara militer. Di awal perang, Polandia menjadi donor bantuan militer terbesar kedua untuk Ukraina setelah Amerika Serikat. Ini pencapaian luar biasa untuk negara dengan 38 juta penduduk dan Polandia tetap salah satu pendukung terbesar per kapita. Dari persentase produk domestik bruto dukungan Polandia hanya kalah dari negara-negara Baltik. 0,84% produk domestik bruto Polandia disalurkan ke Ukraina, terutama sebagai bantuan militer. Angka-angka ini juga menunjukkan dukungan negara Eropa lain. Banyak negara Eropa dengan populasi dan ekonomi lebih besar dari Polandia, namun dukungan mereka tidak sebanding. Prancis dan Jerman, meski ekonominya jauh lebih besar dari Polandia, justru memberi bantuan lebih sedikit ke Ukraina. Secara relatif, Inggris memberikan sekitar 0,33% dari produk domestik bruto Jerman, sekitar 0,27%, dan Prancis hanya 0,05%. Tentu saja, negara-negara ini memiliki kebebasan untuk memutuskan apa yang ingin mereka berikan untuk mendukung upaya perang secara penuh. Namun dari sudut pandang Polandia, hal ini sangat bermakna. Negara-negara Eropa lainnya tidak menganggap Rusia seberat mereka. Ini sejalan dengan tren panjang Eropa Barat yang tidak banyak berbuat untuk pertahanan nasionalnya. Mereka tak terlalu takut Rusia karena pasal 5 NATO, sebab jika perang, Amerika Serikat yang akan banyak bertindak untuk mereka.
Negara-negara Eropa Barat sebenarnya hanya menghadapi risiko kecil selain ancaman bom nuklir Rusia. Hal ini telah menyebabkan negara-negara seperti Jerman atau Inggris menyerahkan sebagian dari keamanan nasional mereka kepada pihak lain. Kesiapan itu berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, sehingga belum lama ini seorang jenderal Amerika Serikat memperingatkan Angkatan Darat Inggris bahwa mereka tidak lagi menjadi pasukan tempur tingkat atas. Inggris, yang dulunya memiliki angkatan laut terbaik di dunia, saat ini tidak mampu berperang sendirian. Penilaian mengungkap negara itu akan kehabisan amunisi beberapa hari setelah perang dimulai. Dan jika Inggris dibombardir oleh jenis drone dan rudal yang sama seperti Ukraina, Inggris tidak akan mampu mempertahankan diri dengan baik. Karena sebagian besar sistem pertahanan dan perlengkapan militernya sudah usang dan ketinggalan zaman. Di samping itu, jumlah personel militer Inggris juga terus menurun drastis. Jumlah personel militer sudah dipangkas lebih dari 50% sejak tahun 1990. Penurunan jumlah personel lebih parah di Jerman, sementara Perancis turun sekitar 40%. Militer Jerman, alias Bundeswehr, juga dalam kondisi yang sangat buruk. Itu menurut Kepala Angkatan Darat Jerman. Pada hari ketika invasi Rusia ke Ukraina dimulai, dia mengatakan bahwa Bundeswehr, tentara yang saya pimpin, kurang lebih sudah habis. Dalam pertempuran intensitas tinggi, persediaan Bundeswehr akan habis dalam beberapa jam atau hari. Penurunan kekuatan militer Jerman ini sangat jelas, terutama dalam hal perlengkapan. Tahun 1980, 9 Bundeswehr punya 5.000 tank tempur kini. Hanya 300. Dulu mereka punya 620 jet tempur, kini tinggal 230. Militer dulu memiliki 2.100 kendaraan pengangkut personel bersenjata pada waktu itu. 3 dekade kemudian jumlahnya kini tinggal 700. Kamu tahu, Angkatan Darat Jerman kini jauh lebih lemah dibanding beberapa dekade lalu. Jerman selama bertahun-tahun gagal memenuhi target NATO 2% produk domestik bruto untuk militer, dan baru mencapainya tahun lalu. Jika dana militer kurang, kemampuan militermu tidak akan sesuai harapan. Perancis juga mengalami masalah serupa meski lebih ringan. Laporan terbaru menyebut stok amunisi Perancis terendah dalam sejarah. Itu tak akan bertahan lebih dari beberapa minggu dalam pertempuran sengit karena kekurangan amunisi. Ini masih lebih banyak daripada Inggris atau Jerman, tapi ini bukan angka yang patut dibanggakan. Sekarang, mari kita kembali ke Polandia. Dengan melemahnya kekuatan militer negara besar Eropa, keamanan Eropa jadi rapuh. Kekuatan Eropa melemah selama bertahun-tahun, sehingga pertahanan NATO kini sangat bergantung pada Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki militer terbaik di dunia, terutama jika dilihat dari pengeluaran pertahanannya. Namun, menaruh semua telur dalam satu keranjang bukanlah ide baik. Ketidakmampuan anggota NATO di Eropa untuk berperang adalah kelemahan besar. Saat ini, negara-negara Eropa Barat tampaknya tak memenuhi syarat menjamin keamanan Eropa. Eropa Barat menilai Rusia kurang serius dibanding Eropa Timur, terlihat dari pengeluaran pertahanan dan dukungan pada Ukraina. Polandia mengatasi ancaman keamanan ini dengan membangun tentara terbesar di Eropa. Jika tujuan ini tercapai, Polandia akan mampu melindungi Eropa tanpa dukungan. Kami datang ke negara Anda untuk menyampaikan pesan yang sangat penting. Amerika mencintai Polandia dan Amerika mencintai rakyat Polandia. Terima kasih. Hadirin sekalian, untuk kedua kalinya Polandia dengan bangga menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi Inisiatif Tiga Laut. Jadi Polandia memikul beban keamanan Eropa karena negara-negara lain telah melemah. Ini tampaknya merupakan langkah yang sepenuhnya tanpa pamrih, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, Polandia justru akan mendapatkan banyak keuntungan dari strategi ini. Ketika Polandia melampaui Inggris, Jerman, dan Prancis dalam kekuatan militer, negara itu akan mendapatkan status geopolitik yang penting. Hal ini akan memberikan banyak keuntungan bagi Polandia dan sejalan dengan tren yang lebih luas. Sekarang, percaya atau tidak, Polandia sedang dalam perjalanan untuk menjadi kekuatan global utama. Hal ini benar di banyak aspek, termasuk ekonomi dalam urusan internasional. Polandia diperkirakan melampaui Inggris dalam produk domestik bruto per kapita pada 2030. Hal ini luar biasa. Selama puluhan tahun, negara Eropa Timur lebih miskin dari Eropa Barat. Setelah pemerintahan Soviet yang berlangsung selama beberapa dekade, wilayah timur Eropa ditinggalkan dalam keadaan miskin dan tidak berfungsi dengan baik. Namun, situasinya mulai berubah karena negara seperti Polandia
mengalami pertumbuhan ekonomi pesat. Ekonomi Polandia tumbuh hampir 30 tahun berturut-turut, pencapaian yang hanya dilampaui Australia di sejarah modern. Polandia adalah satu-satunya negara Uni Eropa yang tidak terkena krisis ekonomi 2008. Pada 1999 sampai 2000, 19 pertumbuhan ekonomi negara itu rata-rata 42% per tahun. Seperti kata ekonom, bunga majemuk bisa ajaib dan itu terjadi di Polandia. Sejak 1990, produk domestik bruto negara itu naik 7 kali lipat dalam 30 tahun terakhir. Tiongkok adalah satu-satunya negara yang mengalahkan Polandia. Negara tersebut mengalami semacam keajaiban ekonomi, dan perekonomian Polandia benar-benar berubah total. Ekonominya berubah dari salah satu yang terburuk di Eropa menjadi salah satu yang terbesar dan paling makmur di dunia. Polandia kini memiliki ekonomi terbesar ke-20 di dunia melampaui Swiss tahun ini dan terus naik peringkat. Salah satu alasan suksesnya adalah keanggotaan Polandia di Uni Eropa. Tahun 2004, pemerintah Warsawa bergabung dengan Uni Eropa dan mendapat banyak keuntungan ekonomi. Sejak itu, bisnis di Polandia bisa berdagang bebas di Uni Eropa. Uni Eropa kini punya produk domestik bruto nominal gabungan 20 triliun dolar, jumlah yang sangat besar. Bisnis swasta di Polandia tumbuh pesat karena akses ke pasar Uni Eropa yang besar. Polandia juga banyak menerima investasi dari negara-negara Uni Eropa. Kebijakan organisasi tersebut adalah anggota yang lebih kaya memberikan uang kepada anggota yang lebih miskin untuk diinvestasikan dalam pertumbuhan mereka. Grafik ini menunjukkan Jerman sebagai kontributor terbesar dan Polandia sebagai penerima manfaat utama. Sejak tahun 2004, Polandia telah menerima 261 miliar euro dari anggaran Uni Eropa. Negara ini memakai dana itu untuk membangun infrastruktur seperti jalan, rel kereta api, dan lainnya. Uni Eropa baru meluncurkan dana aksi keamanan untuk Eropa, inisiatif pertahanan terbesar dengan anggaran 150 miliar euro. Polandia mendapat bagian terbesar, 437 miliar euro. Pendanaan ini dipakai untuk memperluas armada tank Polandia, memperkuat pertahanan udara dan misil, meningkatkan artileri, serta membangun teknologi drone dan anti-drone. Investasi ini menunjukkan peran utama Polandia di NATO dan pentingnya negara itu sebagai pusat logistik dan pencegahan. YouTube baru saja membuat pengumuman yang mengejutkan. Mereka membayar para kreator sebesar 64 juta dolar per hari. Kenapa? Karena YouTube tidak memiliki cukup kreator. Itu sebabnya kamu melihat video di beranda dengan penonton kurang dari 1.000 seperti ini. Tentu itu bukan berarti semua orang harus membuat channel. Jika kamu ingin membuat channel YouTube atau channel tanpa wajah, sekarang waktu yang tepat. YouTube membayar kreator jutaan setiap hari dan kini semakin mendorong channel baru serta kecil. Saya yakin kamu punya banyak pertanyaan soal memulai dan mengembangkan channel. Kami sering menerima pertanyaan lewat email dari kalian. Dan itulah kenapa kami memutuskan untuk mengumpulkan semua saran YouTube kami ke dalam satu video YouTube secara gratis. Jadi kalau kamu adalah seseorang yang tertarik untuk memulai channel YouTube sendiri, kamu bisa menonton video itu di sini di YouTube. Klik tautan di deskripsi atau kartu di layar. Tapi selain semua dukungan dari luar ini, faktor domestik juga berperan dalam kesuksesan Polandia. Polandia memiliki tenaga kerja terampil yang sukses di sektor seperti teknologi informasi. Sekitar 45% produk domestik bruto Polandia berasal dari sektor teknologi informasi dan negara ini memiliki hampir 60.000 perusahaan teknologi. Raksasa global seperti Google, Facebook, Amazon, dan Intel, semuanya telah mendirikan basis di Polandia. Ini sesuai tren global bisnis pindah ke negara itu karena ketersediaan talenta. Selain keanggotaan Uni Eropa dan talenta, alasan utama kesuksesan Polandia adalah ini. 3 dekade terakhir adalah masa paling damai dalam 400 tahun sejarah Polandia. Polandia mulai menyusul negara-negara Eropa lainnya karena akhirnya mereka memiliki kedamaian dan kemerdekaan yang sudah lebih dulu dimiliki oleh negara-negara lain. Jika masa damai ini terus berlanjut, Polandia bisa membangun dirinya menjadi salah satu pemain utama di Eropa. Untuk menjelaskan, mari kita mundur 400 tahun ke masa lalu. Pada abad pertengahan,
Polandia menjadi pusat persemakmuran Polandia-Lituania yang kuat dan sukses. Di akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17, federasi ini meliputi sebagian besar Eropa Timur. Pada masa-masa tertentu, negara ini bahkan menjadi yang terbesar di Eropa. Federasi ini sempat menaklukkan Moskwa, hal yang jarang terjadi dalam sejarah. Persemakmuran ini akhirnya runtuh, tapi ide negara kuat di Eropa Timur tetap ada. Setelah Perang Dunia, satu gagasan tentang intermarium lahir di Polandia. Disebut antara lautan, federasi ini membentang dari Laut Hitam, Baltik hingga Adriatik. Negara ini dapat menyeimbangkan Jerman di barat dan Rusia di timur, serta membawa perdamaian dan kemakmuran bagi Eropa Timur. Gagasan ini gagal terwujud akibat perpecahan negara-negara Eropa Timur. Polandia berperang dengan Lituania dan Ukraina, sehingga aliansi di kawasan itu mustahil. Selain itu, Soviet mulai menentang gagasan ini. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Moskwa menolak kebangkitan persemakmuran Polandia-Lituania. Perang Polandia-Soviet 1919 sampai 1921 menunjukkan hal ini jelas. Pihak Polandia memenangkan perang, tetapi mereka membuat beberapa konsesi besar. Dalam perjanjian damai, Polandia harus melepaskan konsep intermarium dan mengakui Ukraina, serta Belarus sebagai negara boneka Soviet. Kita tahu apa yang terjadi selanjutnya. Karena tidak ada federasi kuat di Eropa Timur, Polandia dan tetangganya hancur saat Perang Dunia II. Namun, gagasan tentang intermarium sama sekali belum hilang. Bahkan, gagasan itu masih ada sampai hari ini. Polandia berupaya menyatukan Eropa Timur demi merealisasikan gagasan intermarium. Ini bisa memberikan blok keamanan baru yang dapat menjamin perdamaian dan kemakmuran kawasan tersebut. Mantan Presiden Polandia, Andrzej Duda, memimpin proses ini dan ikut mendirikan inisiatif Tiga Laut pada 2016. Inisiatif ini berfokus di antara Laut Baltik, Adriatik, dan Laut Hitam, terinspirasi dari gagasan intermarium. Proyek ini bertujuan meningkatkan kerja sama 12 negara Uni Eropa, Estonia, Latvia, Lituania, Polandia, Republik Ceko, Slovakia, Austria, Hungaria, Slovenia, Kroasia, Rumania, dan Bulgaria. Ukraina, meski bukan anggota Uni Eropa, menjadi peserta mitra ke-13 de facto dalam program ini. Proyek ini berfokus pada infrastruktur dan energi, namun juga memiliki motif geopolitik besar. Polandia sedang berusaha memimpin di kawasan itu. Inisiatif Tiga Laut membuat Polandia menantang pemimpin tradisional Uni Eropa dengan membentuk kelompok sendiri di organisasi itu. Negara-negara seperti Jerman atau Prancis tidak menyukai hal ini karena hal tersebut akan menantang otoritas mereka di dalam Uni Eropa. Bagi Polandia, memimpin kawasan sangat bermanfaat. Polandia akan memimpin pembangunan ekonomi di timur dan meraih banyak status internasional. Kini, rencana militer ambisius Polandia sejalan dengan agenda regionalnya. Membangun militer terbesar di Eropa terasa berlebihan bagi negara berpenduduk 38 juta, itu masuk akal saat Anda ingin jadi pemimpin regional. Dengan tentara terbesar di Eropa, Polandia tidak hanya mampu melindungi dirinya sendiri, tetapi juga sekutunya. Kekuatan militer besar Polandia mendorong negara-negara Eropa Timur menjadi sekutu lebih dekat. Hal ini juga akan membuat impian Polandia tentang intermarium menjadi sangat mungkin, karena Polandia bisa menjadi negara dengan banyak status. Rencana militer Polandia tak hanya untuk perlindungan, tapi juga agar Polandia bisa jadi pemimpin regional beserta keuntungannya. Hubungan Polandia dan Amerika Serikat meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Presiden Donald Trump secara konsisten mengungkapkan kekagumannya terhadap Polandia, baik selama masa jabatan pertamanya maupun sekarang di masa jabatan keduanya. Trump melihat Polandia sebagai mitra utama NATO dan contoh pemerintahan konservatif, karena Washington kini mengakui pentingnya negara itu secara strategis. Pemerintah Polandia pernah disorot karena perubahan sistem peradilan kontroversial, tapi kini diabaikan akibat perang Ukraina. Berkat pembangunan militer dan kepemimpinannya, Polandia kini jadi anggota NATO yang tak tergantikan. Bagi Amerika Serikat, Polandia penting untuk menjaga sayap timur NATO, dan Washington juga mendukung militer Polandia yang kuat. Amerika Serikat tidak ingin sendirian membela Eropa dari Rusia, terutama di tengah situasi mirip Perang Dingin dengan Tiongkok. Amerika Serikat perlu fokus ke tempat lain. Pembangunan militer Polandia memungkinkan mengisi kekosongan kekuatan.
Aliansi strategis Polandia dan Amerika Serikat sudah terbentuk, dibuktikan Joe Biden 2 kali mengunjungi Polandia dalam 12 bulan masa kepresidenannya. Dan baru-baru ini, Trump menjamu Presiden Polandia, Karol Nawrocki, di Gedung Putih dengan penghormatan flyover militer. Amerika Serikat baru saja mendirikan pangkalan permanen di Polandia, menandakan negara itu jadi pusat pertahanan NATO. Selain itu, Amerika Serikat telah berjanji untuk menjadikan Polandia sebagai salah satu tentara terkuat di Eropa. Amerika akan menyediakan kesepakatan senjata untuk sistem persenjataan tercanggih di dunia, termasuk sistem rudal Patriot atau peluncur roket High Mobility Artillery Rocket System. Sebuah dokumen strategi Amerika Serikat telah menyoroti agenda ini dengan menyatakan bahwa Amerika akan mendukung Polandia untuk menjadi sekutu NATO kelas atas dan pemimpin regional utama. Dengan dukungan Washington, Polandia bisa jadi kekuatan militer besar. Polandia bisa memberi keamanan militer di Eropa Timur dan meraih pengaruh regional maupun internasional. Polandia punya beberapa alasan untuk memperkuat militernya belakangan ini. Tapi seperti apa sebenarnya peningkatan kekuatan militer ini? Pertama-tama, pada tahun 2025 anggaran militer negara ini telah melonjak menjadi sekitar 32 miliar dolar yang sudah menempatkannya di depan negara-negara seperti Israel dan Kanada. Angka ini setara sekitar 3,1% produk domestik bruto dengan target hukum 4% dan sinyal politik kemungkinan naik ke 5% dalam beberapa tahun. Walau tidak membuat Polandia masuk 10 besar pengeluaran militer dunia ini menandai perubahan strategi. Warsawa memodernisasi angkatan bersenjata dengan membeli tank Abrams, F-35 dan rudal Patriot, menjadikannya benteng timur NATO. Ekonomi Polandia tumbuh cepat di Eropa dengan produk domestik bruto diperkirakan melebihi 1 triliun dolar Amerika pada 2028. Alokasi pertahanan sebesar 5% secara berkelanjutan dapat mendorong pengeluaran militer tahunan menjadi 50 miliar dolar pada akhir dekade ini. Hal itu akan membawa Polandia mendekati Jerman dan Prancis, tidak hanya dari segi anggaran, tetapi juga dari segi bobot strategis. Semua uang ini kini digunakan untuk satu tujuan, melindungi Eropa Timur dari Rusia. Polandia beruntung sudah punya panduan untuk melakukannya. Perang di Ukraina membuat Barat banyak belajar tentang perang modern melawan Rusia. Salah satu pelajaran terbesar dari konflik ini adalah bahwa jumlah itu penting. Semakin banyak amunisi, tank, dan tentara yang Anda miliki, semakin besar peluang Anda untuk berhasil. Ini karena konflik seperti perang Ukraina berlangsung bertahun-tahun. Ini bukan soal mendapatkan peralatan dan persenjataan tercanggih, meskipun itu bisa memberi Anda keuntungan tersendiri. Ini soal memiliki cukup perangkat keras dan personel untuk bertahan lama, karena itulah Polandia fokus pada jumlah. Mereka menginginkan banyak personel militer, artileri, dan tank. Tahun 2022, militer Polandia merekrut 14.000 orang baru. Ini bagian dari kampanye rekrutmen militer baru bernama Jadilah Prajurit Polandia, meski negara itu penduduknya tidak terlalu banyak. Pada 2025, Polandia memiliki sekitar 216.000 personel militer aktif, menjadi tentara terbesar ketiga NATO setelah Amerika Serikat dan Turki. Polandia secara aktif memperluas militernya di bawah Undang-Undang Pertahanan Tanah Air yang berencana untuk menambah jumlah pasukan menjadi 30.000 personel. Perdana Menteri Donald Tusk bahkan telah mengemukakan gagasan untuk membangun kekuatan yang terdiri dari 50.000 personel, termasuk cadangan dan warga sipil terlatih, menjadikan Polandia sebagai kekuatan yang mampu menghadapi konflik berkepanjangan. Angka lain yang menjadi fokus militer Polandia adalah jumlah kekuatan tembak. Salah satu alasan Ukraina mampu bertahan dari serangan Rusia begitu lama adalah karena jumlah kekuatan tembak yang sangat besar yang mereka miliki. Negara itu menerima banyak artileri, kendaraan lapis baja, dan tank dari NATO, sehingga Ukraina bisa bertahan melawan Rusia. Berdasarkan bukti visual, Rusia kehilangan lebih dari 2.600 tank, 41.000 kendaraan tempur infanteri, dan lebih dari 6.000 kendaraan transportasi. Kemampuan Ukraina menimbulkan kerugian besar menjadi alasan utama kegagalan Rusia maju. Melihat persenjataan Ukraina, banyak sumber daya telah digunakan untuk mewujudkannya. Salah satu sumber daya itu adalah artileri jarak jauh HIMARS yang membantu Ukraina menghancurkan posisi dan kendaraan lapis baja Rusia. Polandia menyadari hal ini. Selama beberapa tahun, mereka ingin membeli hampir 500
sistem artileri HIMARS dari Amerika Serikat. Jumlah yang sangat besar bahkan melebihi yang dimiliki Amerika sendiri. 500 adalah perkiraan jumlah pasokan HIMARS global sebelum perang. Sistem ini sangat kuat karena memiliki jangkauan sekitar 300 km. Satu unit yang ditempatkan tepat di tengah Polandia bisa menjangkau sebagian besar wilayah negara yang lebarnya 700 km itu. Bayangkan ada 500 unit seperti itu ditambah 300 sistem K239 Chunmoo. Itu versi Korea Selatan dari sistem HIMARS yang menambah kekuatan artileri jarak jauh tentara. Soal artileri Swagerak rencananya juga sangat ambisius. Howitzer Krab buatan Polandia telah terbukti di Ukraina dan Warsawa kini meningkatkan produksinya. Pesanan ini akan menambah jumlah Krab di militer jadi 170 unit. Namun, dokumen keamanan sebelumnya menyebut jumlah ini bisa naik jadi 500 unit setelah produksi siap. Howitzer Krab terbukti efektif dalam perang Ukraina dan hal ini telah dibahas Zelensky dengan Duda dari Polandia. Untuk memperkuat persenjataan howitzer, tentara Polandia akan membeli banyak K9A1 dari Korea Selatan. Rencananya adalah membeli sekitar 700 unit yang juga akan terdiri dari versi yang dipolonisasi, bernama K9 polonisasi. Produksi howitzer K9 polonisasi akan dimulai di Polandia pada 2026 lewat transfer teknologi dengan Korea. Jika semua rencana terlaksana, Warsawa akan punya artileri paling tangguh di dunia. Ini bukan kebetulan. Dalam kemungkinan perang dengan Rusia, artileri akan menjadi salah satu faktor yang paling menentukan. Rusia mengira artileri besar mereka akan memastikan kemenangan cepat saat memasuki perang Ukraina. Menurut beberapa perkiraan, tentara Rusia memulai dengan 5.000 howitzer dan peluncur roket. Di awal konflik, pasukan Rusia menembakkan 60.000 peluru artileri per hari. Namun, karena berbagai alasan, serangan ini tidak berhasil. Taktik Rusia sudah ketinggalan zaman, mereka dengan cepat menghadapi kekurangan peluru, dan para tentaranya tidak dilatih dengan baik. Alasan utama serangan artileri Rusia gagal adalah Ukraina punya pertahanan kontra artileri yang efektif. Dalam konflik ini, pertempuran artileri melawan artileri telah menjadi salah satu faktor yang paling menentukan. Saat Rusia menyerang, artileri Ukraina jadi alasan utama Kiev tak jatuh. Ukraina memulai perang dengan sekitar 1.800 artileri, membuatnya kurang diuntungkan dibanding Rusia. Karena kampanye yang lebih efektif, Ukraina berhasil menghancurkan banyak artileri Rusia dengan persenjataan yang lebih kecil. Ukraina memiliki sistem pengendalian tembakan yang lebih unggul yang membuat serangan-serangan Ukraina menjadi lebih efisien. Keberhasilan pertempuran artileri melawan artileri menjadi kekuatan utama kemajuan Ukraina. Namun, menjaga kekuatan tembak tetap jadi kendala utama bagi tentara Ukraina. Ukraina memakai peluru artileri dalam hitungan hari, melebihi produksi bulanan Amerika Serikat. Ini adalah masalah besar karena baik pertahanan maupun penyerangan sangat bergantung pada jumlah kekuatan tembak yang besar. Para ahli sekarang mengatakan bahwa perang di Ukraina telah menjadi perang artileri karena besarnya volume penggunaannya. Artileri kembali membuktikan diri sebagai raja pertempuran. Karena contoh dari Ukraina ini, masuk akal jika Polandia membeli ratusan sistem artileri. Namun, tentu saja senjata berat ini bukan satu-satunya komponen dalam pembangunan militer. Biasanya artileri dimaksudkan untuk mendukung infanteri selama masa perang. Jadi, kekuatan utama dari tentara Polandia sebenarnya akan terdiri dari sesuatu yang lain, yaitu tank dan kendaraan tempur. Polandia kini berada di peringkat keempat NATO soal jumlah tank, dengan sekitar 650 unit menurut Statista. Lebih dari 200 diantaranya adalah tank Leopard yang sangat dihargai. Sebelum perang Ukraina, tank Polandia berjumlah sekitar 1.000 unit. Jumlah tank di Polandia kini jauh lebih sedikit karena ratusan tank dikirim ke Ukraina, namun totalnya tidak akan berkurang. Negara ini membeli lebih dari 366 tank Abrams, menjadi sekutu Amerika Serikat pertama di Eropa yang mendapatkan tank buatan Amerika ini. Polandia memesan 1.000 tank K2 Korea dengan 820 unit akan diproduksi di dalam negeri melalui transfer teknologi. Versi polonisasi ini disebut K2 polonisasi dan akan diadaptasi untuk medan datar Polandia. Negara itu juga akan membeli 1.400 kendaraan tempur infanteri Borsuk dari industri pertahanannya. Ini adalah salah satu kesepakatan terbesar dalam sejarah industri pertahanan Polandia.
Polandia juga akan membeli lebih dari 200 kendaraan tempur Rosomak buatan lokal dalam kesepakatan kecil. Militer Ukraina sangat berminat dan membeli 100 unit kendaraan ini. Ini sejalan dengan upaya Kiev memperoleh armada lapis baja dengan mengakuisisi banyak tank dan kendaraan tempur infanteri. Ukraina ingin merebut wilayah yang hilang ke Rusia dan membutuhkan kendaraan lapis baja untuk itu. Banyak komentator militer mengira bahwa era tank sudah berakhir karena sejumlah besar tank Rusia menjadi korban rudal anti-tank dan artileri. Namun, untuk serangan balik di medan datar, kendaraan lapis baja tetap diperlukan. Taktik penggunaan tank berubah karena kini ada cara efektif melawannya, namun menghapus tank sepenuhnya tidak mungkin, setidaknya menurut Ukraina. Negara tersebut baru-baru ini meminta tank dari sekutunya karena Ukraina ingin lebih banyak tank di tengah kesulitan meluncurkan serangan. Polandia dengan wilayah datar seperti Ukraina mengikuti pemikiran tetangganya. Kendaraan lapis baja penting bagi militer Polandia karena tanpa itu mereka tak bisa menembus garis musuh. Polandia ingin banyak tank dan kendaraan tempur infanteri agar memiliki infanteri terkuat di antara anggota NATO Eropa. Meskipun strategi militer di Warsawa sangat berfokus pada angkatan darat, komponen pertahanan lainnya juga berperan. Polandia membeli 32 jet tempur F-35A dari Amerika Serikat untuk menjaga wilayah udaranya. Jet-jet ini akan menggantikan MiG-20, 9 tua di Polandia yang kemampuannya di bawah F-35A generasi kelima. Polandia memiliki 48 jet tempur F-16 pesawat serbaguna dengan rekam jejak baik. Polandia juga membeli 48 jet tempur FA, 50 dari Korea. Pesawat tempur ringan ini dapat memberikan dukungan berbiaya rendah untuk pertempuran udara ke udara dan udara ke darat. Polandia akan memproduksi versi mereka sendiri dari jet tersebut, yang disebut FA-50PL yang akan memiliki kemampuan yang ditingkatkan. Untuk semakin memperkuat angkatan udaranya, Polandia baru-baru ini membeli hampir 100 helikopter serang Apache dan lebih dari 50 helikopter serbaguna dari Augusta-Westland. Pesawat-pesawat ini penting bagi Polandia untuk mempertahankan dan mendukung pasukan darat jika terjadi konflik. Dalam perang Ukraina, masalah utama para pembela adalah kurangnya keunggulan udara. Pasukan darat sering terancam jet tempur dan helikopter, sementara pesawat Soviet Ukraina yang usang tak mampu bertahan dari ancaman itu. Kiev baru-baru ini menerima F-16 dari NATO yang dapat membantu mengatasi masalah ini. Polandia jelas memperhatikan isu superioritas udara Ukraina. Dengan memiliki jet tempur dan helikopter terbaik dunia, Warsawa berharap selalu unggul di udara. Dan ini bukan satu-satunya hal yang dicatat Polandia dari perang Ukraina. Militer kini jelas membutuhkan drone dalam perang modern. Polandia menjadi negara NATO pertama yang membeli drone Bayraktar dari Turki sehingga tidak tertinggal. Polandia memesan 24 drone untuk pengawasan, pengintaian, dan serangan. Selain itu, Polandia juga mempertimbangkan untuk membeli drone MQ-9 Reaper drone ini dapat memberikan intelijen penting dan melakukan serangan mematikan. Militer juga membeli berbagai drone kecil seperti FlyEye, Orlik, atau Unmanned Aerial Vehicle Gladius. Mereka tampak tak berbahaya, namun di perang Ukraina mereka mematikan. Drone-drone kecil ini sangat cocok untuk menemukan posisi musuh yang dapat menghasilkan serangan yang terarah dan berhasil. Dan yang tak kalah penting, Polandia juga sedang memperoleh sistem pertahanan udara canggih. Kesepakatan terbesar adalah pembelian sistem pertahanan rudal Patriot dari Amerika Serikat senilai hingga 15 miliar dolar. Ini mencakup 48 peluncur Patriot PAK-3 dan 644 rudal PAK-3 MSE yang dapat menargetkan pesawat dan semua jenis rudal. Versi ini terbaik di pasaran dengan jangkauan minimal 35 km dan 40 km. Pembelian 48 unit ini akan melindungi sebagian besar wilayah udara Polandia dari ancaman. Sudah jelas alasan Warsawa membeli sistem ini. Karena Patriot Amerika Serikat terbukti efektif di Ukraina. Ada banyak kasus di mana pesawat dan rudal Rusia berhasil ditembak jatuh menggunakan rudal Patriot. Dengan pembelian terbaru ini, jet tempur dan helikopter Rusia akan kesulitan melintasi perbatasan Polandia. Sistem-sistem ini juga bisa melindungi kota-kota Polandia dari ancaman rudal.
Untuk melengkapi sistem pertahanan udara jarak menengah, negara ini juga telah membeli beberapa ratus rudal modular anti-udara umum. Ini adalah pembelian pertahanan udara jarak pendek terbesar oleh anggota NATO Eropa. Melanjutkan aksi belanjanya, Polandia juga membeli ratusan Piran Manpats buatan dalam negeri beserta beberapa ribu rudal. Sistem pertahanan udara portabel ini dipuji Ukraina karena berhasil menembak jatuh beberapa jet tempur dan helikopter selama perang. Dengan menggunakan semua sistem pertahanan udara ini, Polandia berharap dapat mempertahankan superioritas udara setiap saat. Pembangunan militer juga mencakup akuisisi kecil untuk angkatan laut. Polandia mulai membangun fregat pertamanya dan menargetkan total 3 fregat. Tujuan utama dari hal ini adalah untuk mempertahankan pantai Polandia dari ancaman yang datang. Konflik dengan Rusia kemungkinan besar terjadi di darat seperti di Ukraina, sehingga pengadaan besar difokuskan pada angkatan darat. Angkatan udara berada di urutan kedua dan angkatan laut di urutan ketiga. Sekarang sudah jelas bahwa semua pembelian besar ini akan menghabiskan biaya miliaran dolar bagi negara. Namun, pemerintah di Warsawa tak ingin seluruh uang ini keluar negeri. Membangun industri pertahanan dalam negeri lebih cerdas karena juga memberi manfaat ekonomi dan politik. Itu akan menciptakan lapangan kerja, menumbuhkan ekonomi, dan membuat Polandia jauh lebih penting di dalam NATO. Itulah sebabnya rencana modernisasi militer Polandia juga mencakup produksi senjata dalam negeri. Polandia sudah menjadi eksportir senjata terbesar ke-10 di dunia, tetapi masih mengimpor lebih banyak barang militer daripada yang diekspor. Sebagai perbandingan, industri pertahanan Jerman dan Prancis masih jauh lebih besar. Agar punya tentara terbesar di Eropa, Polandia perlu meningkatkan industri pertahanannya agar berkelanjutan. Polandia secara mengejutkan melirik Korea Selatan untuk mencapai tujuannya. Pada tahun 2022, mantan Presiden Duda menandatangani kesepakatan senjata senilai 137 miliar dolar dengan Korea Selatan. Ini adalah kesepakatan terbesar dalam sejarah industri pertahanan Korea Selatan. Polandia banyak menggunakan senjata dari perusahaan Korea Selatan seperti tank, jet tempur, dan kendaraan tempur. Pada 2023 diadakan pembicaraan untuk memperluas kerja sama kedua negara. Namun, pertanyaan utama adalah kenapa Jerman, tetangga Polandia, punya industri pertahanan jauh lebih besar dari Korea Selatan. Namun, terdapat perbedaan besar antara kesepakatan dengan Korea dan negara lain. Hubungan antara Warsawa dan Seoul saling menguntungkan dalam banyak hal. Korea Selatan akan mentransfer teknologi dan mengizinkan Polandia memproduksi senjata sendiri. Ini akan mendukung pertumbuhan perusahaan pertahanan Polandia, memberi banyak manfaat ekonomi dan politik. Apa keuntungan Korea Selatan mentransfer teknologi ini? Secara ekonomi, tidak masuk akal memberi teknologi militer karena malah membantu pesaing. Namun, langkah Korea Selatan ini membantu mendapatkan pangsa pasar di Eropa. Anda mungkin tidak menyangka pada awalnya, tetapi Korea Selatan sedang berusaha menjadi salah satu pedagang senjata terbesar di dunia. Negara ini sangat termiliterisasi akibat saingan Korea Utara, sehingga mereka membangun industri pertahanan dalam negeri yang besar. Sekarang, negara ini ingin mendapatkan keuntungan dari industri tersebut dengan menjual produknya ke luar negeri. Mentransfer teknologi ke Polandia adalah cara bagi Korea Selatan untuk memasuki pasar pertahanan Eropa yang sedang berkembang sebagai semacam strategi penjualan. Setelah perusahaan Korea Selatan sukses di Polandia, negara lain di kawasan itu mungkin juga tertarik bekerja sama dengan mereka. Polandia juga dapat menjadi basis manufaktur bagi perusahaan Korea Selatan di Eropa. Direktur ekspor dari grup persenjataan Polandia, milik negara ingin bekerja sama dengan Korea Selatan di masa depan. Kata direktur, kita bisa bersinergi dan memanfaatkan pengalaman untuk menaklukkan pasar Eropa. Korea Selatan ingin menyaingi industri pertahanan Amerika, Prancis, dan Jerman. Hal yang sulit dilakukan sendirian. Jika Korea Selatan bermitra dengan Polandia, mereka berpeluang memperoleh pangsa pasar signifikan. Cuitan Menteri Pertahanan Polandia menegaskan kemitraan strategis ini dan keinginan mengembangkan teknologi bersama. Kami memandang kerja sama ini untuk jangka panjang. Alih teknologi ini bukan hanya promosi penjualan sementara, tapi awal kemitraan jangka panjang. Dengan dukungan jangka panjang Korea Selatan, Polandia ingin membangun tentara terbesar di Eropa. Polandia berharap dengan memperkuat tentaranya,
mereka bisa melindungi diri dari imperialisme Rusia. Meskipun perang besar-besaran tampaknya tidak mungkin terjadi, ancaman dari timur masih membuat pemerintah Polandia khawatir karena pengalaman masa lalu. Belajar dari perang di Ukraina, Polandia sekarang tahu bagaimana cara melawan invasi Rusia. Dengan membeli peralatan militer senilai miliaran dolar, Warsawa berusaha menjamin keamanan nasional. Namun, kemungkinan motif tersembunyi tetap ada. Militer kuat juga memberi Polandia status geopolitik sebagai pemimpin regional. Dari menjadi sekutu terkuat Amerika Serikat di Eropa hingga menghidupkan kembali gagasan Intermarium, Polandia mulai menuai manfaatnya. Melalui inisiatif Tiga Laut, negara ini bersaing merebut kekuasaan di timur Uni Eropa. Hal ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat di Polandia, memberikan dasar yang kokoh untuk berdiri. Dan ketika Warsawa berhasil menyatukan kawasan ini, keuntungannya bisa sangat besar. Eropa Timur bisa mendapatkan keamanan yang selama ini kurang, dan kesuksesan ekonomi Polandia bisa terulang di seluruh kawasan. 30 tahun terakhir yang secara historis sangat luar biasa bisa terus berlanjut jauh ke masa depan